Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan membahas mengenai akuntansi tingkat harga umum. Jadi sebelumnya kami akan memperkenalkan masing-masing nama dari kelompok kami. Yang pertama itu ada Valija Putri Maharani dengan NIM akhir 3354, kemudian juga ada Firanda Putri Tarika Hidayat dengan NIM akhir 357, ada Riandi Darjati Setiawan dengan NIM akhir 364, kemudian juga ada Kika Milia dengan NIM akhir 367, lalu ada Tarita Farasyada dengan NIM akhir 369, dan yang terakhir ada Revalina Nesya Absari dengan NIM akhir 394. Baik, yang pertama ada penyajian kembali tingkat harga umum dari laporan keuangan biaya historis. Jadi akuntansi biaya historis itu mengasumsikan bahwa satuan moneter itu stabil, meskipun dalam kenyataannya daya beli dolar terus menurun. Nah, tingkat daya beli umum yang mengacu pada kemampuan dari satuan moneter untuk membeli barang atau jasa memiliki hubungan terbaik dengan harga dari barang-barang atau jasa yang menjadi pertukaran. Daya beli menunjukkan kemampuan uang untuk membeli barang atau jasa dan biasanya diukur menggunakan indeks harga. Jadi indeks harga ini membandingkan harga rata-rata suatu kelompok barang atau jasa pada waktu tertentu terhadap harga pada tahun dasar. Lalu ada langkah-langkah untuk menyajikan kembali jumlah biaya historis dari laporan keuangan tradisional ke dalam tingkat daya beli umum. Yang pertama yaitu mengumpulkan secara lengkap laporan keuangan biaya historis, lalu menentukan dan mendapatkan satu indeks tingkat harga umum yang dapat diterima di mana data dari angka-angka indeks yang ada mampu mencakup umur dari pos tertua yang terdapat di dalam neraca. Lalu yang ketiga ada mengklasifikasikan setiap pos di neraca sebagai pos moneter atau non-moneter. Yang keempat, melakukan penyesuaian terhadap pos-pos non-moneter dengan menggunakan satu faktor konversi untuk mencerminkan tingkat daya beli umum saat ini. Dan yang terakhir yaitu menghitung keuntungan dan kerugian tingkat daya beli umum atau tingkat harga umum yang muncul dari kepemilikan atas pos moneter. Selanjutnya untuk penyesuaian pos-pos khusus akibat perubahan tingkat harga umum. Yang pertama yakni perlakuan pos-pos moneter. Jumlah pos-pos moneter adalah tetap jika dilihat dari nilai dolarnya, dengan melihat kontrak ataupun sebaliknya, tanpa melihat perubahan yang terjadi di dalam tingkat harga umum atau khusus. Meskipun jumlah-jumlah ini tetap, nilai dari pos-pos moneter dilihat dari segi daya beli mengalami perubahan. Pemilik pos-pos moneter karenanya memiliki keuntungan dan kerugian daya beli karena terjadi perubahan pada tingkat harga umum. Keuntungan dan kerugian seperti ini disebut dengan keuntungan atau kerugian tingkat daya beli umum, atau keuntungan tingkat harga umum atau kerugian akibat pos-pos moneter. Lebih khusus lagi, selama periode harga-harga mengalami kenaikan, terjadinya aktiva moneter kehilangan daya beli yang diakui sebagai suatu kerugian tingkat harga umum. Kemudian, kewajiban moneter mendapatkan daya beli yang diakui sebagai suatu keuntungan tingkat umum. Nah, selama periode di mana harga-harga mengalami penurunan, aktiva moneter mendapatkan daya beli yang diakui sebagai suatu keuntungan tingkat harga umum. Kemudian kewajiban moneter kehilangan daya beli yang diakui sebagai suatu kerugian tingkat umum juga. Nah, untuk perlakuan pos-pos non-moneter dan ekuitas pemegang saham, terdapat pos-pos moneter disajikan kembali menurut tingkat daya beli umum saat ini dengan mengalihkan biaya dari pos yang dilaporkan dalam laporan keuangan biaya historis dengan faktor konversi berikut ini, yakni di mana indeks tahun berjalan dibagi dengan indeks ketika pos non-moneter diperoleh. Kemudian penyajian kembali ekuitas pemegang saham dengan pengecualian untuk saldo laba ditahan adalah sama dengan penyajian kembali pos-pos non-moneter. Model awal yang diinvestasikan akan dikalikan dengan faktor konversi berikut, yakni indeks tahun berjalan dibagi dengan indeks ketika modal diinvestasikan. Saldo laba yang ditahan tidak dapat disesuaikan oleh hanya satu faktor konversi saja, melainkan pendapatan bersih setelah dividen yang diakumulasi semenjak kelangsungan usaha dibentuk. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan aset moneter dan non-moneter. Perbedaan antara aset moneter dan non-moneter ini terletak pada sifat dan klasifikasinya. Aset moneter mencakup kas, piutang, deposito, dan investasi jangka pendek yang nilainya tetap dan mudah dikonversi menjadi uang. Sedangkan non-moneter sebaliknya, asetnya mencakup properti, persediaan tertentu, hak cipta, paten, dan goodwill yang nilainya lebih sulit ditentukan dan tidak mewakili klaim atas uang tunai secara langsung. Aset non-moneter ini bisa berwujud atau tidak berwujud dan biasanya diamortisasikan dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya itu ada indeks harga. Indeks tingkat harga atau price level index membandingkan perubahan harga umum atau spesifik dari satu periode ke periode lainnya. Kemudian indeks tingkat harga umum atau general price level index didefinisikan serangkaian pengukuran yang dinyatakan dalam persentase yang menunjukkan hubungan antara harga rata-rata dari barang dan jasa pada tanggal berturut-turut dengan harga rata-rata dari kelompok barang dan jasa serupa pada tanggal yang sama. Yang ketiga ada komponen-komponen. Seri ini disebut sebagai angka indeks harga atau price index numbers.
Kemudian ada 4 formula yang menghitung indeks harga. Yang pertama ada formula Lippershus, yaitu jumlah tertimbang dari harga periode berjalan dibagi dengan jumlah tertimbang dari harga periode dasar. Kemudian bobotnya sama dengan komoditas periode dasar. Yang kedua ada formula Fase, jumlah tertimbang dari harga periode berjalan dibagi dengan jumlah tertimbang dari harga periode dasar. Kemudian untuk bobotnya yaitu komoditas periode berjalan. Yang ketiga yaitu formula Fixed Weight, jumlah tertimbang dari harga periode berjalan dibagi dengan jumlah tertimbang dari harga periode dasar. Kemudian untuk bobotnya yaitu rata-rata kuantitas komoditas. Yang terakhir yaitu ada formula Fisher, rata-rata geometrik dari rumus Lippershus dan Fast. Yang terakhir yaitu ada jenis-jenis indeks harga umum. Yang pertama ada CPI atau Consumer Price Index, yaitu mengukur perubahan harga yang mempengaruhi barang dan jasa retail yang dibeli oleh keluarga berpenghasilan menengah dengan jumlah tertentu. Yang kedua ada Wholesale Price Index, yaitu ukuran perubahan harga rata-rata barang yang dijual di tingkat grosir. BPI ini digunakan untuk memantau inflasi dalam suatu perekonomian, terutama inflasi pada tahap produsen. Yang ketiga yaitu GNP atau Gross National Product, Implicit Price Deflator atau IPD, yaitu mengukur perubahan harga semua barang dan jasa yang diproduksi pada tahun tertentu. Yang terakhir ada Composite Construction Cost Index, yaitu ukuran yang digunakan untuk memantau perubahan biaya konstruksi dari waktu ke waktu yang mencerminkan perubahan rata-rata biaya berbagai komponen yang terlibat dalam proyek konstruksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang akuntansi tingkat harga umum. Nah, di sini yang pertama ada argumentasi yang mendukung akuntansi tingkat harga. Nah, ini juga dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama laporan keuangan yang tidak disesuaikan dengan perubahan tingkat harga umum, meliputi beragam jenis aktiva dan klaim yang disajikan dalam nilai dolar dengan daya beli yang berbeda. Lalu, akuntansi biaya historis konvensial tidak mengukur pendapatan secara benar akibat pencocokan dolar dari ukuran yang berbeda pada laporan laba rugi. Lalu selanjutnya akuntansi tingkat harga umum relatif mudah dan untuk diterapkan. Dan yang terakhir, akuntansi tingkat harga umum memberikan informasi yang relevan bagi manajemen dan penggunanya. Lalu untuk argumen yang kedua yaitu argumentasi yang menentang akuntansi tingkat harga umum. Nah, ini juga ada 4. Yang pertama yaitu kebanyakan studi-studi empiris menunjukkan bahwa kaitan informasi tingkat harga umum itu lemah atau tidak diterima umum. Dan selanjutnya perubahan tingkat harga umum hanya memperhitungkan perubahan pada tingkat harga umum dan tidak memperhitungkan perubahan yang terjadi pada tingkat harga yang khusus. Nah, dampak inflasi akan berbeda-beda antar perusahaan. Dan yang terakhir, biaya pengimplementasian akuntansi tingkat harga umum dapat melebihi keuntungannya. Pembahasan materi selanjutnya mengenai akuntansi tingkat harga umum atau General Price Level Accounting. Jadi di sini ada metode penerapan. Jadi akuntansi ini menggunakan indeks harga umum. Jadi seperti IHK untuk menyesuaikan nilai pos yang ada dalam laporan keuangan. Jadi langkah-langkahnya meliputi klasifikasi pos, kemudian juga ada perhitungan yang dikonversi berdasarkan indeks harga nanti. Kemudian ada juga penyesuaian pos, non-meter dan faktor yang terkonversi. Kemudian juga ada perhitungan secara dinilai dari keuntungan dan kerugian. Jadi pos moneter dan non moneter ini adalah aset dan kewajiban yang berupa nilai tetap dalam satu mata uang. Misalnya seperti kas, kemudian piutang, ada juga piutang usaha dan lain sebagainya. Kemudian ada pos non meter. Jadi di sini terdapat aset serta kewajiban yang nilainya itu berubah seiring dengan waktu. Jadi seperti persediaan, kemudian juga aset tetap, investasi dan lain sebagainya. Jadi ada keuntungan dan kerugian dari masing-masing penerapan ini. Jadi yang merupakan keuntungannya itu nanti informasi yang disajikan itu lebih relevan terhadap misalnya inflasi tinggi. Kemudian yang kedua ada untuk meningkatkan kapabilitas dalam sebuah laporan keuangan antar periode. Kemudian ada beberapa keterbatasan mengenai hal ini. Jadi kompleksitas dari segi laporan itu ada kalanya tidak dapat diterapkan. Kemudian juga ada subjektivitas dalam pemeliharaan indeks harga yang digunakan itu cenderung universal dan kadang tidak memenuhi standar dari segi akuntansinya sendiri.
Sekian yang dapat kelompok kami paparkan. Semoga materi yang disampaikan tadi memberi manfaat untuk teman-teman sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.